Halo RC lovers, kembali lagi di channel Lensapedia. Ada kabar baru nih guys, sekarang udah rilis SketchUp 2024. Nah di video kali ini kita bakal kepoin fitur apa aja yang baru ditambahkan ke dalam update-nya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk langsung aja kita bahas sampai tuntas. Ambient occlusion. Nah, jadi yang pertama, kita punya style tampilan baru teman-teman yang disebut dengan ambient occlusion. Menurut gue ini style keren banget cuy, karena dia bisa memberikan kontras yang lebih jelas saat ada material yang bertemu satu sama lain. Biar lebih jelas, langsung aja kita lihat perbandingannya. Di sini udah ada view interior dengan tampilan biasa atau yang bisa disebut dengan default style. Terus kita ganti stylenya ke ambient occlusion, dan seperti inilah tampilannya guys. Wow, ini menurut gue bagus banget ya. Style ini membuat kesan jarak perspektif di setiap objek jadi terlihat lebih nyata ketimbang default style yang kesannya itu flat banget teman-teman. Jadi terlihat kayak kartun gitu ya. Nah, jadi meskipun tanpa di render, tampilan ambient occlusion ini udah lumayan bagus buat kita screenshot. Dan kalau mau ditunjukin ke klien juga udah lumayan oke gitu. Di samping itu, ada banyak macam-macam style ambient occlusion kayak gini yang bisa ditemuin di folder khusus di dalam SketchUp-nya. Kalian bisa pilih style mana aja yang kalian suka dan bisa juga kalian edit lebih lanjut intensitas dari ambient occlusion-nya ini sesuai dengan selera kalian. Oke, kita lanjut ke fitur yang kedua. Trimble Connect. SketchUp 2024 ini terintegrasi dengan yang namanya Trimble Connect, yaitu semacam penyimpanan gratis berbasis cloud dari SketchUp-nya. Sebetulnya, Trimble Connect ini udah ada sejak lama teman-teman. Tapi integrasinya di versi terbaru ini diklaim lebih baik dari versi yang sebelumnya. Nah, kalau di toolbar kalian belum ada icon Trimble Connect kayak gini, kalian bisa tambahin secara manual dengan cara klik kanan, terus pilih Trimble Connect. Selanjutnya, kalau kita perhatiin iconnya, gambarnya itu halaman kertas kayak gini guys. Artinya ini tuh dokumen offline atau belum tersimpan di server cloud. Kalau kita arahin kursornya kayak gini, dia bakal munculin info kapan terakhir kali file ini disimpan. Nah, kalau kita pengen backup projectnya ke cloud, kita klik aja icon yang di sebelahnya. Setelah disimpan, icon yang tadinya gambar halaman bakal berubah menjadi bentuk awan. Tandanya file ini udah disimpan secara online di internet atau secara cloud. Nah, dengan begitu kita jadi punya cadangan atau backup file untuk project-project kita dan kita bisa download kapanpun kita mau. Dan cara downloadnya, kita buka file, pilih Trimble Connect, lalu pilih Open. Oke, di sini kita coba download project Yayasan Ummul Quran Gresik. Kalau kalian tonton video gue yang satu ini, pasti kalian udah nggak asing ya dengan desainnya. Oke, langsung aja kita coba download teman-teman. Dan boom, ini dia guys, project lama kita. Nah, file ini kalau kita save, dia itu udah langsung otomatis update di penyimpanan server cloud-nya teman-teman. Kita juga bisa arahin kursor ke sini buat ngelihat ini tuh udah versi penyimpanan yang keberapa guys. Mantep banget kan? Nah, di samping itu, kalau kalian punya tim, kalian bisa sharing file ini layaknya dokumen Google dengan cara klik satu kali lagi icon bulat di sampingnya. Nantinya ada opsi untuk mentransfer file ke klien atau ke rekan satu tim kita. Jadi nantinya mereka bisa buka file ini di SketchUp Web dan bisa melihat lebih lanjut progres dari project yang sedang kita garap. Oke, kalau udah beres, kita lanjut ke fitur yang ketiga. New Graphic Engine. Nah, di SketchUp 2024 ini ada update besar-besaran di graphic engine-nya teman-teman, atau bisa disebut juga dengan mesin pemroses gambar. Artinya, model 3D di SketchUp sekarang bakal jauh lebih ringan dan lebih cepat dari versi-versi yang sebelumnya. Dan ini benar-benar kabar gembira buat kita guys. Tapi pertanyaannya, apakah benar performa visualnya lebih cepat atau sama aja dengan versi-versi yang sebelumnya? Nah, untuk menjawab itu, langsung aja kita buktikan teman-teman. Di sini gue coba download model desain gedung ULP Kabupaten Bangkalan oleh Muhammad Laul Huda.
Bisa kita lihat di dalamnya ini tertera jumlah poligonnya sebanyak 6,32 juta guys. Dan dari nominal ini kita udah bisa bayangin ya sekompleks apa model yang ada di dalamnya itu teman-teman. Oke, kita coba download. Nah, di sini gue coba muter-muterin model desainnya aja kayak gini. Dan ini lancar banget ya teman-teman, sama sekali nggak lemot sedikit pun. Oke, next kita coba yang lebih menantang. Kita aktifin mode profile di stylenya, terus kita coba tes lagi. Apakah prosesnya masih smooth atau justru malah jadi lemot? Wah, ternyata masih tetap lancar ya teman-teman. Ini benar-benar patut diapresiasi ya. Next, biar lebih jelas, di sini gue juga coba buka di SketchUp 2023 dengan cara yang sama. Ya, cuma muter-muterin kameranya aja di sekitar model desainnya. Bisa kita perhatikan, di sini kerasa nge-lag banget ya teman-teman. Visual daun-daunnya sampai kacau kayak gini. Padahal ini kita belum pakai mode profile kayak tadi ya, tapi performanya udah nggak kuat guys. Nah, pengaturan grafik ini bisa kalian atur juga melalui menu Window, kemudian Preferences. Di bagian grafik, kita bisa ubah anti-aliasing ini buat nyesuaiin performanya. Terus juga ada opsi New Graphic Engine dan Classic Graphic Engine. Jadi kalau PC kalian speknya belum support, ya mau nggak mau harus pakai yang klasik aja. Oke, udah clear ya teman-teman. Kalau gitu kita bisa lanjut ke fitur yang selanjutnya. Layout 2024. Ngomongin soal performa, tentunya ada pembaruan juga di software layoutnya. Di sini ada fitur baru yang namanya Draft Mode. Langsung aja kita lihat seperti apa fitur baru ini. Di sini ada gambar kerja Mushola Al-Madani, yaitu salah satu project yang gue garap di Tangerang Selatan. Dan kurang lebih tampilannya kayak gini guys. Ya kayak gambar kerja pada umumnya gitu ya. Nah, di halaman 11 yaitu halaman detail potongan tempat wudhu. Di sini meskipun kita zoom sampai ke pori-pori, kita tetap nggak bisa lihat titik batas ketebalan dari keramiknya ini. Karena emang garis outline atau garis tampilan layoutnya ini terlalu tebal ya teman-teman. Akibatnya, kadang-kadang kita jadi salah nentuin titik untuk narik garis dimensi. Yang harusnya kita itu pengen klik di bagian dalam, malah meleset ke titik yang bagian luar. Nggak cuma itu, garis outline yang tebal ini juga memberatkan PC kita untuk memproses gambar. Cukup ngeselin ya emang, hehe. Nah, untungnya ada fitur baru yang namanya Draft Mode. Kita bisa aktifin fitur ini melalui menu Edit, kemudian Preferences, pilih Performance, dan di sana kalian bisa temuin mode draftnya. Di samping kolom centang ini ada opsi drop down yang isinya Always On dan Pan and Zoom Only. Kalau kalian pilih yang bawah, artinya fitur ini hanya aktif ketika kita geserin kamera dan juga zoom in dan zoom out. Tapi kalau kalian pilih yang atas, dia bakal terus aktif kayak gini teman-teman. Nah, dengan begitu kita jadi bisa lihat dengan jelas titik luar dan titik dalam dari keramiknya. Terus di bawahnya ini ada dua opsi lagi untuk dicentang. Yang pertama, disable SketchUp Drawing. Nah, kalau kita centang, dia bakal nonaktifin tampilan dari SketchUp kita. Misalnya kalian bikin model gedung apartemen 50 lantai dan PC kalian itu nggak kuat untuk memproses garis-garis gambar yang begitu kompleks. Kalian bisa aktifin opsi ini buat meringankan PC kalian. Dan di opsi yang kedua, fungsinya juga sama, yaitu meringankan PC saat memproses sebuah gambar. Bedanya, kalau yang pertama itu dia nyembunyiin tampilan SketchUp secara keseluruhan. Tapi kalau yang ini, dia cuma nonaktifin warna dan gambar yang ada di SketchUp kita. Nah, tapi sekali lagi, fitur ini bisa dibuat selalu aktif atau ketika di saat zoom kamera aja. Bisa kalian atur di opsi yang di sebelahnya sini, teman-teman. Di samping Draft Mode, ada fitur baru lagi yang memudahkan kita untuk menggambar. Misalnya kita mau bikin gambar garis, kita bisa kunci arah garisnya secara horizontal dengan menekan tombol panah kanan, atau secara vertikal dengan cara menekan tombol panah atas. Di samping itu juga, kita bisa kunci sejajar dengan garis yang ada di sekitarnya, dengan cara mengarahkan kursor ke garis yang dituju, lalu tekan tombol panah ke bawah seperti ini teman-teman. Kalau kita tekan satu kali lagi, kunciannya ini bakal berputar 90 derajat. Jadi sekarang kita bisa bikin garis dengan leluasa layaknya kita bikin di software SketchUp. Nah, jadi itu dia fitur-fitur baru yang ada di SketchUp 2024 ini guys.
Sebetulnya sih masih ada fitur baru lagi yang masih belum dibahas, tapi berhubung fiturnya ini berbayar dan gue belum sempat telaah lebih lanjut, jadi gue putusin untuk skip fitur baru yang satu ini. Dan yang gak kalah menarik, ada kabar baru juga nih dari Lensapedia, yaitu sekarang kalian bisa bergabung bersama komunitas Lensapedia untuk diskusi dan belajar lebih intens tentang 3D di dalam komunitas. Untuk saat ini hanya tersedia di Telegram aja ya. Nah, gimana cara gabungnya? Cukup dengan Rp20.000 per bulan, kalian bisa mendaftarkan diri kalian sebagai membership Lensapedia dan selamat bergabung di dalam komunitas. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja materi kita di video kali ini, teman-teman. Kalau kalian suka dengan pembahasannya, silahkan tekan like dan bagikan ke rekan-rekan kalian agar mereka juga tahu apa yang kalian tahu. Dan kalau kalian mau request materi apa yang bakal gue bahas di video berikutnya, silahkan request di kolom komentar ya. Oke, seperti biasa, tetap semangat guys, and I see you next time.